Justru yang sangat saya sayangkan itu rasa khawatir manusia itu rata-rata sekarang ini, bukan semua, semuanya Bang Kali ya, boleh katakan hampir semuanya mendekati 90%. Kekhawatiran itu lebih takut kepada corona yang menyebabkan kematian, bukan kepada yang menciptakan kematian, itu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pemirsa Balad Sufi sekalian, dimanapun Anda berada, Indonesia, Malaysia, Singapura, Inggris. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di kedai kopi Kang Din As-Sufi bersama tamu kehormatan kita, Koh Abdul Syakur. Disertai narasumber kita, Syekh Salahuddin Al-Bandungi Al-Hafidh. Assalamualaikum Syekh. Syekh, sehat? Alhamdulillah. Jadi sengaja pada hari ini saya menyapa penonton yang di Singapura, Malaysia dengan bahasa Indonesia karena saya lagi sakit gigi, jadi tidak bisa bahasa Inggris, jadi mau dipahami. Jadi untuk tema kali ini agak berbeda. Dulu kita membahas tentang kisah inspiratif bagaimana ini beliau perjuangan hijrah dari non-muslim, Islam, perjuangan pengorbanan yang luar biasa. Justru yang sangat saya sayangkan itu rasa khawatir manusia itu rata-rata sekarang ini, bukan semua, semuanya Bang Kali ya, boleh katakan hampir semuanya mendekati 90%. Kekhawatiran itu lebih takut kepada corona yang menyebabkan kematian, bukan kepada yang menciptakan kematian, yaitu Allah. Itu yang sangat saya pribadi ya, yang sangat saya kesalkan, sayangkan. Padahal ada dan tidak adanya corona itu yang namanya kematian itu mutlak. Ada corona kematian nggak maju, nggak ada corona pun kematian nggak bakal mundur. Cuma kenapa gitu ya? Kenapa gitu? Misalnya manusia lebih takut kepada corona gitu. Seakan-akan corona itu yang menguasai kematian. Delegasi malaikat maut lah seperti itu. Iya, jadi seakan-akan yang menciptakan kematian itu corona gitu. Sampai-sampai istilahnya ya berlebihan lah, berlebihan gitu. Yang ya kalau menurut saya pribadi ya gitu, berlebihan. Itu ya beralih ke Syekh Salahuddin. Dalam Islam itu pengertian ikhtiar itu bagaimana? Ikhtiar. Kita harus berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Ya, semampu kita harus juga patuh dengan peraturan, walaupun tetap semua adalah di tangan Allah Ta'ala. Dan juga ikhtiar pertama adalah doa ya. Nah, betul, izin Allah apapun akan terjadi. Walaupun istilahnya orang hidup di tengah kumpulan orang yang kena COVID, kalau Allah tidak menghendaki ya tak terjadi kan. Sebaliknya di tempat yang paling aman, yang steril, yang tidak ada gejala atau perkembangannya suatu virus COVID, memang Allah menghendaki akan kena juga. Bukan. Jadi ya harusnya bijaklah dalam menyikapi ini. Jangan terlalu parno, terlalu hati-hati, terlalu takut, dan juga tidak terlalu santai, kan? Juga jalan tengahnya, gitu. Karena kan ini sudah terjadi, ini juga kebutuhan korban di mana-mana, sudah 1 juta ya kabarnya. Iya. Tapi kan yang sembuh lebih banyak ya. Lebih banyak. Nah, jadi itulah kita perlu juga memang waspada dan juga optimis karena juga yang sembuh juga banyak. Kalau bicara kita tentang tadi menciptakan efek ketakutan kan? Betul. Menciptakan ketakutan itu seolah-olah horor kan? Kalau misalkan kita pakai alat ukur ketakutan terhadap corona dan ketakutan terhadap misalkan di rumah kayak kameramen terhadap istri, lebih kalau disurvei lebih ketakutan terhadap istri daripada corona. Ini survei kan? Ketakutannya lebih seram kan terhadap istri. Ya mungkin ada yang seperti itu mungkin ya kan. Ini ketakutan ini seorang tadi secara pribadi. Kalau konsep tasawuf itu bagaimana? Apakah bisa dibenarkan? Takut bukan takut selain
kepada Allah gitu, misalkan takut pada yang lain, itu gimana dalam hal tasawuf? Oh, sudah syirik ya. Kalau secara lagi kita spesial atau khusus pada suatu keyakinan, kalau sudah lebih takut ke makhluk selain pada kholik, sudah syirik ya tohnya. Gitu. Mesti ya lah tataran mungkin syariah masih lebih aman. Gitu. Jadi saya kok aku gimana tadi, ketakutan tadi hampir semua. Karena kan menurut saya pribadi ya, Iya. karena kan itu kan ketakutan terhadap corona itu karena efeknya itu kan menimbulkan kematian. Yang istilahnya karena saking takutnya akan kematian, timbullah rasa ketakutan yang sangat-sangat luar biasa itu. Padahal kan ya istilahnya namanya kematian kan itu istilahnya kan ya itu yang telah saya sebutkan tadi itu adanya corona pun namanya kematian itu mutlak. Pasti terjadi gitu ya istilahnya. Wah, kenapa masih kita takuti gitu ya? Justru yang harus kita persiapkan gitu. Kalau dalam bahasa Urdu ada istilah kan, cilaka kupolah sorangan, mungkin seperti itu kan? Apa? Cilaka kupolah sorangan di bahasa Urdu, nanti kita translate ke bahasa Indonesia dan Sunda. Ya kan tadi imun kan jadi turun, kita akses informasi, berita dan sebagainya, akhirnya kan jadi drop sendiri. Apalagi yang punya riwayat penyakit jantung dan sebagainya. Oke, tadi tentang sikap. Itu belum berupa sikap, belum ke pernyataan kita kan. Kita lanjut ke berikutnya. Yang kita soroti ini belum ada kebijakan masalah tentang efek dari COVID ini, pandemi ini, belum ada kebijakan untuk di pinggiran Kalimantan itu, daerah pinggiran untuk diliburkan majelis-majelis. Jadi kota-kota besar. Tadi kan krisis kepercayaan. Kalau kondisi seperti ini tidak ada kajian, tidak ta'lim, akhirnya lebih hancur kan kepercayaan. Saya turun keyakinan. Iya. Menurut Anda gimana ini? Kan banyak diliburkan. Kalau sampai ke desa-desa tingkat pinggiran. Inilah yang boleh dikatakan salah satu alamat saat ya. Istilahnya ya ciri-ciri tanda kiamat itu akan keluar. Salah satu istilahnya ilmunya diangkat. Iya. Itulah dengan istilahnya kemarin kan banyak orang-orang soleh yang telah meninggal. Iya. Sekarang ini majelis-majelis banyak diliburkan. Ya, boleh dikatakan gitu kalau menurut saya pribadi ya. Oke, dalam catatan itu mungkin tanda tentang Kiamat. akhir zaman. Akhir zaman. Menurut saya sendiri gimana? Ini keadaan Iya. bagian dari akhir zaman. Oh, jadi sepakat ya tentang hal ini. Jadi kan ya sudah juga oleh Rasulullah pernah disabdakan. Ini diantaranya munculnya penyakit yang membingungkan obatnya. Seorang bingung. Ini sudah terbukti kan. Walaupun ya pada juga katanya kan juga orang masih banyak yang senang ya. Betul, ada yang menderita, ada yang juga mungkin sakitnya tak sembuh-sembuh. Juga masih banyak orang yang bisa tertawa, bisa bercanda. Itulah, jadi perlu kita mengerti hadis itu harus dimaknai dengan sebenarnya. Tidak asal kita mengartikan secara secara luarnya saja gitu kan. Kayak ada hadis mengatakan umatku binasa, kan? Ya di mana tempatnya? Yang juga diartikan semua dunia binasa gitu kan. Jadi musibah sehingga akan menimbulkan malapetaka. Ya di mana tempatnya? Apakah seluruh dunia atau hanya dia sebagian daerah dunia? Gitu. Ini kan oke, ini satu pandangan yang berbeda kan. Menurut saya ini pandangan yang berbeda. Soalnya udah jadi di dunia maya sudah jadi satu pemahaman yang baku. Kalau bicara tentang kiamat semua. Kalau bicara tentang kegoncangan ya semua. Kita pernah mendengar dulu kalau Ramadan pertengahan pas ya itu kan itu kan jadi viral gitu. Itu pendekatan secara agamanya bagaimana ya? Apakah di satu daerah seperti atau untuk makhluk bumi semuanya? Itulah yang masuk. Itu kan kita perlu juga perhatian kan? Iya. Apakah hanya di satu negara, satu benua, atau semua benua? Iya. Kita belum tahu, belum terjadi kan. Sekarang mungkin orang ya mulailah menafsirkan sesuai dengan ilmunya.
dengan juga kepahamannya, silahkan. Karena nggak ada seorang pun yang bisa mengerti kan, gitu. Ada yang merasa paling tahu, paling pandai. Tapi jangan juga langsung ditahkik atau diyakini dan langsung disebarkan. Orang tambah takut kan. Maaf saya singgung nih, ada ustadz lah, kondang juga mengatakan bulan November lalu itu tahun 2020 terjadi huru-hara gitu. Huru-hara. Sehingga orang harus siap-siap ada bunker, bikin bunker. Nabung makanan dan bersembunyi. Dia bilang dari hadis kan. Itu terjadi enggak? Nah, kan? Itulah mungkin karena kurangnya kepahaman yang sebenarnya gitu. Bukan salah hadisnya kan? Bukan salah hadis. Itu masalahnya, dan saya kira juga orang mungkin ke satu ya. Ya afwan, saya juga tidak merasa yang paling benar sih. Hanya kan saya lihat kan kok begini ya. Jadi ini ngomong, udah bicara, udah menafsirkan, sehingga umat takut. Iya. Ya kan? Cobalah lihat para ulama yang host, para aulia yang masih hidup. Mereka santai kok, gak pernah bingung masalah itu. Ya kan? Yang di benua Arab kah, di benua Amerika, di Indonesia juga. Ada para habaib kan yang host kan, yang khawas kan. Apa dia punya fatwa? Juga santai-santai. Kalau dia tidak tahu hadis-hadis itu. Oke. Jadi menurut harus kembali ke Paulus Syakur sebelum kita ke tema COVID yang tadi. Ini saya lagi penasaran yang tadi tentang keterangan tadi, tanda-tanda akhir zaman. Setuju kita menghadapi tanda akhir zaman? Apa kita harus panik karena? Kenapa harus panik ya? Justru yang harus kita persiapkan itu ya bekal kita ya, keimanan kita. Toh istilahnya itu kan sesuatu yang sudah pasti kan, termasuk dalam rukun iman. Jadi yang panik itu yang belum punya bekal itu. Iya, karena barangkali kan ya boleh dikatakan itu kan kemusnahan semua ya, alam semesta istilahnya kan, kayaknya merasa belum siap, nanti gimana istilahnya. Kalau bicara masih belum siap atau mau siap-siap ya, kalau kita nggak persiapkan dari sekarang ya. Justru karena disitulah istilahnya Allah merahasiakan kapan kiamat itu akan terjadi, kita harus dari sekarang sedini mungkin harus mempersiapkan. Jangan nunggu nanti ya, kan kita nggak tahu namanya umurnya. Besok kita sekarang itu kita bakal pulang. Ya seperti jadi tadi. Apapun beratnya kondisi, kayak apa beratnya musibah, orang beriman yang bertakwa ada solusinya. Ya kan? Misalnya hadis menyebutkan ada kelaparan lah, apalagi kekeringan, apalagi sebutlah orang yang takwa ada solusinya, pasti ada. Tak membiarkan kan. Jadi hadis itu memang hanya menyebutkan secara umumnya saja, tidak khusus sedetail kan disebutkan Rasul kan gitu. Jadi insya Allah buat orang yang iman at-taqwa, ayatnya mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang kepada Allah akan menjadikan buatnya makhraja dan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan memberikan dia rezeki sesuai arah yang tak disangka. Itu janji Allah. Apa yang dulu akan hancur, itu mah sudah disegel kan, pasti ketentuan. Pasti. Tapi orang yang takwa ada solusinya. Insya Allah begitu. Ya, pengertiannya justru panik itu kalau kita merasa tidak punya bekal. Harusnya seperti itu kan ya. Kita merasa panik dalam hati kalau kita merasa tidak punya bekal. Seperti misalkan kayak tim kameramen kan santai karena kan santai mungkin itu. Ini kan multi tafsir kan. Nanti kita bahas edisi khusus gitu tentang tim kameramen ini. Santai, bekal bingung, tapi santai itu kan yang unik. Nah, oke, kita berhenti dulu di pembahasan tentang zaman. Kita kembali ke masalah tentang COVID tadi, tentang sikap tadi menciptakan ketakutan. Belum lagi efek bola saljunya kemana-mana kan. Satu tadi, ini kan kita labeling tema ini krisis kepercayaan. Kalau terlalu ekstrim disebut krisis keyakinan. Kalau di daerah tertentu yang rawan mungkin ditutup ya nggak apa-apa lah. Tapi kan ada inisiatif ketakutan yang berlebih, akhirnya ditutup. Akhirnya lebih down kepercayaan manusia. Sehingga para tokoh
alim ulama yang menciptakan metode-metode baru dalam dakwah, mungkin termasuk Balad Sufi kan, untuk menjangkau daerah tertentu yang biasanya dikunjungi secara langsung. Akhirnya Balad Sufi ini jadi media kan untuk meneruskan taklim tadi itu gitu. Ketakutan dari masalah Covid-nya, belum ketakutan tentang PHK. Jadi akhirnya keyakinan terhadap Tuhan ini untuk akhir zaman ini kan jadi bingung kita menafsirkan. Menurut Anda gimana? Skala ujian berarti ya, skala ujiannya. Kalau menurut saya tuh, kalau corona tuh, kalau menurut saya pribadi ya, bukan saya dalam arti kata menyepelekan atau menyederhanakan ini ujiannya. Sepakat kita ada kan? Ada, istilahnya keterpurukan ekonomi saya juga merasakan ya. Kalau dalam segi materi itu emang ya boleh dikatakan menurun. Terus istilahnya sampai yang fatal itu kematian. Tapi ada yang lebih berat daripada itu. Seperti sesuai dengan janji Allah itu nanti kalau tanda besar kiamat turun tuh seperti Dajjal. Kalau ini kan nggak menyangkut masalah keimanan, insya Allah nggak menyangkut masalah keimanan. Tapi kalau Dajjal sudah pasti masalah keimanan. Sampai Rasulullah sendiri bersabda kan kalau bila mana Dajjal keluar, bersembunyilah kamu. Itu Rasul yang bersabda. Saking dahsyatnya ujian itu Dajjal. Belum sebelum Dajjal keluar itu nanti kan keluarnya buhon, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Sekarang kita walaupun seberat-berat apapun masih alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah walaupun pakai bahasa Sunda masa sehelkan masih bisa makan minum lah gitu. Ada anggur, ada brownies, masih salah satunya gitu. Masih nyantai. Gitu. Jadi ya sekarang mah ya walaupun misalkan boleh katakan kita lagi turun, tapi alhamdulillah gitu ya masih keimanan masih bisa kita jaga gitu ya, alhamdulillah dibanding nanti gitu. Ya apa yang harus dipersiapkan? Tadi ikhtiar kan perlu atau wajib enaknya? Wajib. Ya wajib. Di satu sisi pandemi ini ada, di satu sisi agama bukan syarat tapi menjadi ketentuan kan ikhtiar. Untuk masyarakat yang tadi terlalu parno dan masyarakat terlalu cuek ini bagaimana kita? Itu ya perlunya jalan tengah. Nah itu. Jembatan wasotan. Ke kanan, ke kiri. Ya kita juga berikhtiar pas mampu kita dan juga berdoa ya. Karena kan ya yakin mah harus kesana yakin mah ya. Gitu. Apapun kita ikhtiar, kayak apa kita sangat hati-hati. Kalau memang sudah mendaki Allah, nah juga kan, enggak? Terus sebaliknya juga santai mungkin nggak peduli, Allah lindungi aman juga gitu kan. Ambil jalan tengahnya gitu, seperti apa? Menurut jadi gimana? Untuk menghadapi iya sih kan di satu sisi ada yang benar-benar merasa ketakutan, turun krisis kepercayaan. Satu sisi ada yang cuek, seolah melawan menentang. Ya, dalam pandangan orang tasawuf gimana ya? Ya kita kan harus intinya antara syariat sama hakikat itu harus jalan berbarengan, nggak bisa seperti kita misalkan kalau mau jalan keluar rumah aja ya kan kita harus pakai sendal ya misalnya untuk menghindari misalkan kecogak paku atau menghindari kotor. Hari misalkan wayah atas kecogak maka pakai wayah nanya berarti kita mantos sudah hakikatnya begitu. Nggak bisa misalkan kalau kita misalkan ngomong masalah hakikat terus tuh nggak bisa. Jadi antara syariat sama hakikat itu harus beriringan gitu. Ya misalkan kita nggak pakai masker yakin nggak bakal kena corona, nggak bisa begitu. Tetap syariatnya harus dipakai. Hari hakikatnya kembali kepada Gusti Allah. Ya seperti kita berdoa lah kita misalkan mengharap hakikatnya harus Gusti Allah. Gitu. Untuk para penonton di Singapura dan Malaysia nanti kita terjemahkan masalah kacugat. Yesus soalnya ini bahasa Urdu, nanti kita terjemahkan, kita bantu pakai subtitle kacugak gitu. Oke, yang tadi ini kan memang fakta ya, ngasih kita ada yang terlalu takut, benar-benar takutan sampai tidak keluar rumah. Yang satu lagi ya mungkin bukan nekat ya gitu, cuek. Dalilnya kan seperti ini, kalau ditanya pernah kita melakukan sosial eksperimen. Kita takut terkena corona. Buat apa takut? Yakin pada Allah. Tapi dia nggak prokes tidak dijalankan. Ini gimana menurut pandangan? Kalau saya pribadi sih biasanya nggak cocok ya pas saya. Saya nggak tahu lah, orang dia punya ide masing-masing ya. Ya mungkin juga biarkan kayak air mengalir. Tapi kan memakai dalil agama. Kenapa harus takut? Takut hanya kepada Allah, tapi dia tidak menjalankan prokes. Menurut kau sendiri gimana? Ya nggak bisa begitu. Ya seperti yang saya bilang tadi kan antara syariat sama hakikat harus berjalan berbarengan gitu ya. Nggak bisa istilahnya kita ngomong hakikat terus tuh nggak bisa. Tetap ada syariatnya. Hadisnya kamu nih sebut ingat. Akil wa tawakil.
Wakil adalah ikatkan dulu atau usaha dulu, wakil baru berserah diri. Jadi kalau ke situ acuannya ya kurang tepat lah orang itu. Kan hanya aja yakin tawakul kan, mana ikhtiarnya. Gitu. Jadi harus bersinergis ya. Iya. Prokes kita jalani, tapi jangan terlalu over ketakutan Iya, kan. juga parno lah istilahnya kan. Kita pakai keyakinan kan. Ajal tuh udah ditulis ajal itu. Iya. Waktunya, di mana tempatnya, apa asbab itu udah rapi sih sebenarnya. Gitu. Orang beriman tuh begitu pemikirannya. Jadi nggak terlalu parno juga sih. Dan juga tidak juga terlalu bebas ya, kayak karena yakin sama Allah jadi nggak takut apa-apa. Itu salah juga sebenarnya sih. Gitu. Tapi emang terasa kan. Saya alami seperti itu. Jadi ketakutan itu jadi informasi yang virusnya ini emang ada, tapi yang paling bahaya virus informasinya. Sampai 1 minggu saya nggak berani keluar ke rumah. Apalagi kalau yang nagih kita nggak berani keluar kan. Ya takutnya kan gimana? Maksudnya takutnya gitu. Jadi alasan kalau takut kita pas bayar uang, karena informasi lewat uang ada. Gitu kan, kita nggak pegang uang langsung. Istri yang pegang. Ada yang nagih kita nggak keluar. Takutnya itu corona. Jadi ini permasalahan yang sampai saat ini untuk orang-orang yang ya kurang akses informasi sebenarnya ini diperlukan. Satu sisi ini overprotective, satu sisi ini terlalu pede gitu kan. Efeknya kalau dalam segi keagamaan banyak yang jauh dari perkotaan, tidak ada orang luar ke sana, orang sini tidak keluar, satu pengajian ditutup. Ya kan sudah fakta kan ini. Ya, mungkin ada pesan-pesan khusus dalam menurut pandangan tasawuf mungkin ada solusi seperti apa? Ini ya. Saya bawa ada ayatnya. Jadi pada hakikatnya ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Artinya semua musibah yang menimpa di bumi dan juga di dirimu pasti sudah ditetapkan oleh Allah sebelumnya. Itu hakikat, itu aslinya. Gitu. Cuma pada tapi ini kan bisa apapun ya. Kayak apa dia kena sebabnya, kayak apa dia kena musibahnya. Jadi itulah kita punya dasar keyakinan sehingga bisa membuat kita tenang. Mungkin kita bisa bawa kan karena lihat korban jatuhan di mana-mana ya kan. Sekarang juga masih berlangsung kan, belum juga mereda gitu secara skala pengembangan virus ini. Gitu kan. Semoga dengan ini vaksin ini satu asbab bisa meredakan. Ya kan. Apa adalah pandangan tasawuf? Ada satu metode resep untuk membangun kembali kepercayaan. Ya itu kita harus istilahnya berusaha ya, semua juga harus dari niat ya, berusaha mendekatkan diri kepada Allah ya, istilahnya memperkuat keyakinan. Ya, kunci-kuncinya ya istilahnya kita berusaha lalu ya pasrah kepada Yang Maha. Tadi ada gambaran sekalian, tadi ada gambaran tentang COVID, tentang pandemi. Ada satu yang langsung kita yang kita bahas, imun. Nah, menurut di rumah ya kan, untuk antisipasi terhadap virus ini imun kita kan harus ditingkatkan. Itu kan secara zahir imun secara zahir kuat, tapi tadi ketakutan paranoid dalam hati kan jadi lemah. Kekuatan sendiri itu kan dalam diri kan, dalam diri sendiri itu. Ada tidak metode-metode orang terdahulu atau misalkan yang ditemukan dalam kajian-kajian tasawuf yang bisa membangkitkan kekuatan luar biasa dari dalam ini, keyakinan. Iya. Itu namanya sabar, ikhlas dan ridho yang semua kondisi kita. Nah, kita akan tenang, kita tenang, nyaman, akan otomatis mereka imun. Kita takut, resah, bahkan jadi frustasi melihat pandemi gak pernah berakhir, membuat imun lebih
sama stres lah, sama juga ya pusing dan sebagainya. Ya kan di luar Indonesia pola hidup mereka kan terjaga, dalam tanda kutip imunnya lebih kuat, nutrisi beda kan kalau seperti saya kan sarapan kan bala-bala, setengah jam kemudian bubur gitu. Kalau makan beras karbohidrat, kentang prakarbohidrat karbohidrat lagi, tambah mie karbohidrat, kan mereka lebih terjaga, jus dan sebagainya, tapi tetap terkena kalau bicara imun secara zahir. Jadi yang mau saya telusuri ini, mau ditanyakan ini, konsep rohani dalam dunia tasawuf yang bisa menguatkan imun gitu. Dalam pengertian jadi ada kekuatan yang lebih. Jadi bicara kiatnya, apakah ada metode khusus? Ya, dengan ibadah yang istiqomah, yang dijaga, yang awal waktu, juga tambah kehusyuannya, keikhlasannya kan, sehingga akan menumbuh keimanan. Iman ya hidup ta'ah. Iman itu akan tambah dengan ketaatan. Iman nambah sehingga yakin nambah dong. Ya, penuh ketenangan, penuh kenyamanan. Otomatis juga akan naik. Menurut Mas ini gimana? Nah, ini kalau menurut saya pribadi ya, itu diantaranya dengan zikir ya. Tapi zikir itu kan perlu ilmu. Tapi di atas ilmu itu ada lagi yang paling penting, adab. Misalnya cuma kalau kita zikir misalkan saya perasaan udah zikir banyak nih, tapi kalau menurut saya pribadi ya, tapi kenapa perasaan tuh kayak yang nggak enak gitu, kayak gimana? Saya merasakan sih masalahnya. Itu kalau kita pengen cinta, misalkan insya Allah ya kita sama-sama saling istilahnya kan niatnya moga-moga dengan izin insya Allah kita semua itu bisa dekat sama Rasulullah, itu istilahnya kan cinta kita tertinggi ya. Kalau kita ingin dekat sama seseorang pun kita berusaha ya istilahnya meniru istilahnya apa yang disukai oleh orang tersebut. Nah, sekarang kalau kita pengen dekat sama Rasulullah ya berarti kita harus meniru apa yang dicontohkan oleh Rasul. Begitu pula dengan adab-adabnya. Nggak bisa istilahnya hanya dengan zikir aja, kalau menurut saya pribadi nggak bisa. Ya, adab lebih. Itu nomor satu adabnya. Istilahnya kalau ilmu sebodoh-bodohnya orang ilmu kita masih bisa belajar ya, tapi kalau adab susah kan? Sulit. Berupa sikap kan adab. Iya. Iya. Itu kalau menurut saya pribadi ya. Jadi memang cita-cita seorang muslim yang paling luar biasa itu bertemu dengan Rasulullah. Iya. Untuk para pemirsa di mana pun berada, untuk Singapura, Malaysia, Indonesia, kita ada program kita mendekat ke makom Rasulullah SAW. Kita insya Allah mudah-mudahan tahun ini kan. Gitu. Secara rohani belum bisa, ya kita bertemu makbarohnya dulu ya. Jadi di mana-mana berada, kontak admin kami. Langsung ada. Mungkin bisa berangkat. Kuotanya 40 orang. Program mendekat makam Rasulullah itu luar biasa. Sudah banyak yang daftar. Sudah banyak. Yang memberi itu udah banyak. Ini tinggal tunggu tanggal fix yang kapan berangkat. Oh, jadi tadi kita bahas masalah ketakutan, masalah imun dan sebagainya gitu. Tadi ada teori tentang zikir. Zikir bisa membangkitkan. Gitu. Biasa yang terkena rata-rata dalam ruangan dingin ber-AC. Saya pernah ikut majelis zikir itu merangsang hawa panas. Walaupun dingin. Iya. Dalam dunia tasawuf itu bagaimana? Kan karena ini artinya sudah bisa memberikan energi dari bacaan zikir. Karena kekuatan ya. Yeah. Kenapa dia membaca zikrullah, asma Allah, ayat juga bisa menyembuhkan penyakit. Kan ada energi kan? Ya. Kita ambil air putih segelas kan, kita baca doa atau zikir kan, diminumkan yang sakit sudah sembuh. Karena ada energi dalam air itu dari zikrullah, dari asma Allah, dari ayat Al-Quran. Wajar kalau merasa panas, walaupun dingin kondisi ruangannya. Jadi ada dua. Pertama, ikhtiar kita dengan prokes. Ini untuk zahir. Tapi ada kan yang jarang dipakai protokol langit. Kan itu yang masalahnya kan itu. Ya tadi kan prokes dipakai. Kalau protokol langit tidak, kan banyak kan di luar Indonesia. Jika tadi kan. Jadi ya ini dua-duanya harus dipakai kan. Prokes pakai masker, hand sanitizer dan sebagainya. Tapi kalau prolang itu dipakai, sok bagaimana ini? Tetap tidak ada kekuatan. Sedangkan dalam konsep tasawuf prolang itu kan nomor satu kan. Baru kita
berikhtiar gitu. Nah, untuk secara pribadi ini apa berdampak kepada usaha dalam pandemi ini? Ya kalau secara materi pasti berdampak ya. Berapa persen itu Yusuf? Saya sampai perusahaan cuma 1 kok. Tutup 1, karyawan 9 yang dirumahkan terpaksa ya. Misalnya saya sendiri juga, nah ini saya sempat makanya mau minta saran dari Syekh Salahuddin. Banyak yang ngomong bukan ini, banyak yang ngomong ke saya, hari Sabtu mah enak, sebenarnya istilahnya secara materi istilahnya ada gitu ya, jadi mau pusing-pusing teuing gitu ya pandemi. Istilahnya kan saya justru bingung ngomongnya. Justru kalau menurut saya pribadi itu kalau misalkan orang yang lebih banyak materi itu lebih berat hisapnya. Gimana menurut Syekh Salahuddin? Justru orang kalau diberikan materi itu lebih banyak godaannya, cobaannya. Karena kan bisa berbuat apapun yang nafsu inginkan. Makanya ada hadis goni man syakir, kaya yang bersyukur, yang beribadah, yang lanjui dosa maksiat, khairum min fakirin abid. Jadi utama dari orang yang miskin dan ahli ibadah. Coba orang miskin ini kalau kasih harta pasti nggak ahli ibadah kayak orang kaya itu. Bisa terbuktikan. Mungkin dia ahli ibadah karena dia ada maunya kan, ingin dunia, ingin banyak uang, sehingga doa yang banyak, ibadah yang banyak. Sampai begitu kan. Kalau dikasihkan sama dia dunia, apakah dia bisa menjadi ibadahnya kayak orang kaya ini? Itulah. Tapi cuma ada pandangan relatif kan. Kalau pandangan seperti itu ke pandangan relatif kan. Gitu. Tapi kita ada solusinya Mbak Suti. Kalau emang takut nanti dihisab, ya bisa dihibahkan atau diwakafkan kan. Bukan Suti ini kan ada program kontes kan, itu bisa. Jadi kita menjadi bagian dari solusi Syekh Abdul Syakur supaya tidak berat dihisab. Ya kita bersama-sama untuk bangun kontes. Jadi luar biasa kan saya. Luar biasa. Untuk pemirsa sendiri, bila Anda tertarik, Anda punya keinginan, takut dihisab, akhir nanti kita datang, kita memberi solusi. Kita ada program kontes, mari kita berwakaf rame-rame dan berhibah, bisa kan? Zakat, infak, sedekah, wakaf. Bisa. Jadi daripada nanti dihisab nih kayaknya sekarang gitu. Untuk program kontes ada yatimnya, kita ada bapaknya, luar biasa gitu. Jadi untuk penutup ini Covid, sikap tegasnya harus bagaimana? Ya itu, kita dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Gusti Allah, itu dengan salah satu jalannya itu dengan zikir, sampai kalau insya Allah dengan rahmat dan ridha Allah sampai timbul rasanya kalau bahasa itunya mah cinta lah, mahabbah cinta. Syekh, sudah penutup. Berarti nanti buat lagi tuh konten tentang zikir. Oh iya pemirsa dimanapun berada, nanti ada kajian khusus tentang masalah cinta dari Koh Abdul Syakur. Gitu. Jadi Muslim inspiratif, inspirasi bagi Anda semua. Nanti mungkin di Februari pertengahan ada kajian khusus tentang masalah mahabbah cinta gitu. Dengan host yang berbeda mungkin ya. Gitu. Penutup sendiri bagaimana sih tentang Covid? Ya kita juga artinya bijaksana lah. Kita juga ikuti sama prokes pemerintah. Harus ya. Wajib ini contoh yang lainnya. Tapi jangan juga berlebihan dalam ketakutan. Karena yang pasti adalah yang maha kuasa di atas yang menentukan. Hanya aja sebagai ikhtiar untuk melengkapi suatu keyakinan agar kita aman dari itu musibah, tetap sama Allah Ta'ala yang harus kita harapkan, kita berdoa padanya kan, minta supaya kita aman sekeluarga insya Allah. Jadi untuk pemirsa dimanapun Anda berada, para pecinta channel Balad Sufi sekalian, jadi ya kita berharap, kita berdoa semoga pandemi ini cepat beres kan, supaya kita bisa beraktivitas normal kembali kan gitu. Jadi saya ngambil dua kesimpulan dalam hal ini. Pertama ya kita harus berikhtiar, protokol bisa diterapkan, tapi jangan lupa protokol langit. Jangan pede Anda prokes diterapkan tapi protokol langit dihilangkan. Jadi di dunia kita dapat berkah, di akhirat juga dapat berkah. Untuk Anda sekalian yang belum subscribe, saya ingatkan, sebab subscribe itu bisa menjadi nilai pahala. Ini channel dakwah gitu kan. Jadi
Jadi ajak keluarga, ajak tetangga semua syabret gitu. Jadi kita media dakwah dan sufi mudah-mudahan bisa jadi solusi di masa pandemi. Amin. Kata Mutiara. Oh, mangga dari Jadi sufi adalah orang-orang yang tidak harus meninggalkan dunia dan segala isinya. iya. Bisa jadi bisnismen yang berhasil Iya. kayak beliau ya. Iya. Bisa jadi pejabat, jadi guru, tentara, artis, selebritis, silahkan menggeluti dunianya dengan semaksimal mungkin sampai sukses. Tapi jangan tinggalkan adab, akhlak, ibadah, dan jadi maksiat. Jadi mungkin itu dalam kajian kedai sufi Kang Dinta Sufi, nantikan di sesi berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.